Oke, saya mulai, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memulai dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat jasmani maupun nikmat rohani, dan juga nikmat kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi mendengarkan kultum yang berjudul atau bertemakan doa. Kemudian yang kedua, salam dan salawat tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pernah diutus ke permukaan bumi ini untuk menyeru umat manusia menuju sinar Al-Quran yang ada kita rasakan sekarang ini. Pemirsa warga Sanat TH khusus Makassar yang kami rahmati, kami muliakan. Para panitia menginfokan tadi siang untuk bisa membawakan materi kultum pada malam hari ini, sehingga saya memperkenankan diri untuk memenuhi permintaan dari panitia tersebut. Seperti tema yang saya angkat, yaitu doa. Saya memulainya dengan seluruh kumpulan ayat-ayat puasa. Seluruh ayat puasa itu, yang saya maksud di sini ayat puasa Ramadan, itu ada di juz kedua surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 183 sampai 187. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang berbicara puasa Ramadan, ada satu ayat yang bila mana kita lihat terjemahan Departemen Agama, itu tidak kita lihat sama sekali ada hubungannya tentang puasa Ramadan. Tidak ada sama sekali kaitannya kalau kita lihat terjemahannya. Ayat yang saya maksud ialah ayat 186. Ayat 186. Saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Shadaqallahul azim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah, dan apabila mereka menanyaimu Muhammad mengenai diriku, fa inni qarib, maka katakan bahwa sungguh saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
saya akan diijabah doa orang yang berdoa. Falyastajibuli, maka penuhilah perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah, la'allahum yarshudun, semoga engkau mendapatkan kebenaran. Pemirsa warga Sanat TH khusus Makassar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada selingan di antara ayat puasa. Coba kita perhatikan kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan di antara ayat puasa ada satu ayat yang isinya mengenai doa. Kenapa ayat puasa Ramadan itu tidak seluruhnya saja berbicara tentang puasa? Coba kita perhatikan dan renungkan. Ternyata kalau berbicara tentang doa, paling bagus berdoa di bulan Ramadan. Paling bagus berdoa di sepertiga malam di bulan suci Ramadan. Itu paling memungkinkan kita berdoa di sepertiga malam di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan? Karena kalau di luar bulan suci Ramadan, tidur kita nyenyak. Tidur kita nyenyak. Kenapa? Karena kita tidak bangun untuk makan sahur. Beda kalau di bulan Ramadan, ada waktu kita bangun di sepertiga malam tersebut. Ya harus makan sahur supaya kita kuat. Nah, sebelum kita makan sahur, tentunya sebagai umat yang beriman, kita diperintah atau tidak diperintah, sudah naluri kita, yaitu suka meminta. Suka sekali meminta, nalurinya manusia. Kata Allah, kuperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Karena ada juga orang yang berdoa tapi sejatinya dia tidak berdoa di sisi Tuhan. Sekali lagi, ada orang yang merasa dirinya berdoa tetapi sejatinya dia tidak berdoa di sisi Tuhan. Contohnya, ya Allah, jika engkau perkenankan. Kalau ada orang yang suka berdoa, ya Allah, jika engkau perkenankan, maka itu sebenarnya salah, pemirsa. Seharusnya kalau kita berdoa itu, kita harus dengan cara mendesak, sangat meminta, bukan karena mau tak Allah, mau terima doaku atau tidak, terserah kita mami. Tidak begitu. Harusnya kita harus dengan keyakinan yang sempurna bahwasanya apa yang kita minta Allah ijabah. Itu. Kalaupun ada yang mengartikan mendesak, sebenarnya bukan mendesak di situ. Mendesak bukan artinya memaksa Allah memenuhi permintaan kita. Tapi maknanya ialah menunjukkan kesungguhan diri kita dan kebutuhan kita kepada Allah. Itu untuk menunjukkan kesungguhan diri kita dan ingin memperlihatkan apa kebutuhan kita sebenarnya. Jadi poin pertama para pemirsa, poin pertama, ada orang yang berdoa, merasa dirinya berdoa, tetapi sejatinya dia tidak berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang
mengenai doa itu Allah mengatakan fa inni qarib. Katakan sungguh aku dekat. Berkenaan dengan asbabun nuzul daripada ayat ini, bahwa pernah suatu ketika Nabi ditanya salah seorang Badui Arab. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah itu dekat sehingga kita cuma hanya berbisik saja, ataukah Allah itu jauh sehingga kita harus berteriak kalau berdoa? Pada saat itu seketika Nabi diam, tidak menjawab, hingga turunlah ayat ini, ayat 186. Jadi begini asbabun nuzulnya. Fa inni qarib. Poin kedua, bahwasanya Allah itu dekat. Sehingga saking dekatnya kita tidak perlu lagi berteriak kalau berdoa. Tidak usah merasa Allah jauh dari kita. Tidak usah. Kenapa? Karena Allah dikatakan fa inni qarib. Aku dekat. Itu. Sehingga kalau ada orang yang berdoa, maka yakinlah sesuai dengan hadis qudsi yang dimana Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Kata Allah dalam hadis qudsi, saya sesuai persangkaan hambaku kalau dia berdoa. Itu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan diijabah doanya apabila dia berdoa. Itu tadi, apabila dia berdoa. Makna apabila dia berdoa sudah saya jelaskan tadi, yaitu kita harus mendesak Allah. Kalau perlu kita harus menangis. Di sepertiga malam itu kita harus menangis. Coba kita lihat siaran televisi Masjidil Haram, Saudi Arabia. Kalau orang bertawaf itu yang dekat dengan Ka'bah, dia itu begini. Dia pegang itu Ka'bah, merengek kepada Allah. Itu tandanya orang itu sedang meminta kepada Allah. Dia pegang itu Ka'bah, dia tidak mau lepas. Meskipun sudah ada penjaganya di situ, menyuruh dia pergi. Jangan terlalu berlama-lama. Itu tandanya orang Arab, kalau dia berdoa, saking maunya diijabah doanya, dia kalau di dekat Ka'bah, waktu selesai tawaf, dia pegang itu Ka'bah seperti begini, kemudian dia merengek kepada Allah. Itu. Jadi bagaimanalah kalau orang Arab seperti itu? Mestilah kita tiru. Kita juga harus merengek, menangis. Karena disitulah Allah lihat usaha dari kita sendiri. Ya, Allah lihat usaha kita. Ada penafsiran begini. Sebenarnya Allah itu tidak butuh kepada kita. Ya, Allah tidak butuh kepada kita, tapi Dia perkenankan doa kita. Allah tidak butuh, tapi perkenankan doa ta. Seakan-akan Allah ingin berkata, saya kasih kamu apa yang kamu minta, padahal saya tidak butuh kepadamu. Mestinya kan kamu yang butuh ini memperkenankan apa yang saya minta. Begitu semestinya.
Semestinya apa yang saya minta itu bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan kamu. Nah, coba kita lihat. Jadi sebenarnya apa yang kita butuh, Allah tidak maksudnya Allah tidak butuh kepada kita, tapi Allah penuhi apa yang kita minta. Nah, coba kita lihat lanjutannya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka penuhilah perintahku, kata Allah, dan berimanlah. Coba kita lihat. Maka penuhilah permintaanku dan berimanlah. Karena bukan kita yang butuh. Allah tidak butuh, maka kita tidak menjadikan Allah turun derajatnya karena apa, diminta atau tidak diminta, Allah tetaplah Allah, tidak akan berubah. Ya, falyastajibuli, maka kata Allah, penuhilah perintahku. Wal yu'minu bi, berimanlah. Ya, berimanlah. Salah satu wujudnya itu begini. Ada orang yang mau doanya diterima. Ada orang yang mau diterima doanya, tapi tidak memenuhi permintaan Allah, tidak mau beriman. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Ada hadis yang berbunyi, yustajabu li ahadikum, akan diijabah salah seorang di antara kalian, malam yu'ajjal, kalau dia tidak tergesa-gesa. Ya, kalau dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'autu, dia berkata, saya sudah berdoa. Da'autu falam yustajabli, tapi belum diterima. Ada contoh orang begini. Ada orang yang minta kepada Allah, toh ada yang seperti itu, tapi dia selalu mau cepat-cepat doanya diterima. Selalu mau cepat diterima doanya. Sehingga dia berkata, sudah maka berdoa ini, tapi tidak pernah diterima-terima. Tidak ada tanda-tanda diterima doaku. Ini masuk kategori orang yang tidak memenuhi perintah Allah, tidak beriman juga. Kenapa? Falyastajibuli, karena Allah memerintahkan penuhi perintahku. Wal yu'minu bi, beriman. Ciri orang yang beriman meyakini bahwa setiap doanya itu didengar Allah, baik akan diijabah dengan cepat maupun lambat. Jangan sampai karena kita merasa tidak diterima ini doaku, sehingga kita sudah menjauh daripada Allah, tidak mau lagi sholat, tidak mau lagi datang ke masjid, tidak mau lagi dengar pengajian, karena sudah merasa bosan. Jangan sampai nauzubillah kita termasuk kategori hadis tersebut. Nauzubillah min zalik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang termasuk juga falyastajibuli wal yu'minu bi. Warga sanad pasti pernah hafal hadis arba'in, termasuk saya juga ini. Saya pernah hafal hadis arba'in. Salah satu hadis arba'in itu yang mengenai doa, yakni hadis ke-10. Bunyinya itu adalah yamuddu yadaihi ilas samai, ya Rabbi, ya Rabbi,
wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil harami fa anna yustajabulah. Ini hadis arba'in, hadis ke-10 tentang doa di sini, teman-teman. Jadi pernah seketika ada seorang dari perjalanan jauh, pakaiannya lusuh. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, ya Tuhan, ya Tuhan." Ya, dia berkata begitu. Dia mengangkat tangannya ke langit. Tetapi ternyata dia tidak tahu dirinya sebenarnya. Yang dia makan haram, yang dia minum dari haram, yang dia pakai dia haram, dan seluruh kebutuhan hidupnya bersumber dari haram. Kata hadis Nabi, fa anna yustajabulah. Bagaimana mau diterima doanya orang seperti itu? Jadi tidak termasuk falyastajibuli wal yu'minu bih. Karena orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Orang beriman itu makannya yang halal, bukan yang haram. Bagaimana mau masuk falyastajibuli yang memenuhi perintah Allah, yang beriman kepada Allah, kalau makanannya, minumannya, pakaiannya, seluruh kebutuhan hidupnya bersumber dari haram? Ya tidak mungkinlah doanya diterima, pemirsa. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk dari kategori orang seperti ini. Terakhir, ayat ini ditutup la'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka menemukan kebenaran. Mudah-mudahan mereka menemukan apa yang mereka harapkan. Jadi itu tutup penutup dari ayat ini. Mudah-mudahan apa yang didoakan oleh orang di bulan suci Ramadan menemui apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa, sebelum saya menutup kultum pada hari ini, ada juga waktu mustajab di bulan Ramadan. Ada. Yaitu yang pertama, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, lis-shaim inda iftarihi da'watum mustajabah. Bagi orang yang berpuasa, waktu diijabahnya ada pada waktu berbukanya. Jadi jangan sampai kita melewatkan momentum berdoa ketika kita berbuka puasa. Makanya kalau kita putar RRI itu, Radio Republik Indonesia, pasti ada itu zikir dan doa. Allahumma innaka afuwun qarib tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Di RRI sering pasti kedengaran yang mendengar RRI. Jadi kalau kita berbuka, mintalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkaulah maha pemaaf, tuhibbul afwa, yang suka memaafkan, fa'fu anni, maafkanlah saya. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan doa juga, kenapa doanya orang yang berpuasa itu makbul, sesuai dengan hadis Nabi.
yang berbunyi thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 perkara atau 3 kategori manusia yang tidak tertahankan doanya, pasti diijabah. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Kemudian yang kedua was-shaimu hatta yuftar, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga wad-da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Semoga di bulan suci Ramadan ini seluruh doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita minta yaitu pemaafan dari Allah, Allah maafkan segala kesalahan kita, dan semoga badai cepat berlalu. Artinya semoga badai COVID-19 segera berlalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau ada benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu murni dari diri saya sendiri selaku hamba yang sangat hilaf di mata Allah. Saya tutup kultum pada malam hari ini. Wallahu ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.